olahraga tiap hari, diet sana-sini, tapi nggak bisa turun berat badan. Nah, mungkin kamu salah mengerti prinsip dari weight loss. Yuk, tonton video ini buat tahu cara weight loss anti gagal. Halo sahabat Siloam, perkenalkan nama saya Dr. Mulin Hadaya, dokter spesialis gizi klinik, dan saat ini saya bekerja di Siloam Hospital Lipo Village. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep weight loss. Kalori itu adalah unit satuan yang kita gunakan untuk menghitung jumlah kalori yang biasanya kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Nah, memang kita perlu memperhatikan juga kecukupan kalori sehari-hari. Kenapa? Karena kalau kita kekurangan juga tentunya akan berefek pada kesehatan, seperti dapat membuat lebih lemas atau tidak bertenaga. Bahkan dalam jangka panjang dapat membuat masalah gizi kronis, contohnya adalah malnutrisi. Kalau kelebihan kalori dalam jangka panjang tentunya juga dapat berakibat pada kesehatan yang dapat menyebabkan penumpukan masalah lemak berlebih atau kita kenal sebagai obesitas. Nah, kemudian yang kedua tadi yaitu terkait tentang nutrisi. Nutrisi ini adalah zat gizi yang kita perlukan supaya tubuh bisa berfungsi dengan baik. Nutrisi itu sendiri biasanya kita golongkan menjadi dua bagian, yaitu makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien ini adalah zat gizi yang kita perlukan dalam jumlah yang cukup besar, contohnya seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein. Sementara mikronutrien adalah zat gizi yang kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit, contohnya vitamin dan juga mineral yang banyak kita temukan pada sumber bahan makanan seperti pada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Konsep dasar dari weight loss ini pada dasarnya adalah satu, yaitu defisit kalori. Energi defisit yang dimaksud di sini adalah energi asupan itu harus lebih sedikit dibandingkan dengan energi yang digunakan. Kalau kita lihat sekarang ini kan trending diet untuk weight loss ini banyak sekali ya. Ada kita kenal sebagai ketogenic diet, ada juga intermittent fasting, ada juga one meal a day. Namun pada dasarnya dari semua trending diet yang ada, untuk teman-teman mau melakukan diet weight loss itu satu hal, yaitu harus defisit kalori. Yang kedua, jangan lupa bahwa dalam prinsip weight loss diet ini, dietnya juga harus enjoy. Artinya jangan sampai membuat badan juga menjadi kelaparan atau starving. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan bahwa semua diet silakan saja dilakukan, tapi pada prinsipnya sifatnya personalized. Jadi mungkin saja diet si A belum tentu cocok dengan diet si B, ya. Tapi pada prinsipnya diet harus bisa menunjang kesehatan. Jawabannya betul ya. Dalam kopi itu kita tahu ada zat yang namanya kafein. Nah, kafein ini bisa sebagai supportive terapi untuk meningkatkan metabolisme, terutama dalam program weight loss tadi. Namun hati-hati untuk sobat Siloam yang memiliki gangguan lambung atau gangguan irama jantung, sebaiknya menghindari kopi ini. Ya memang ketika kita mengkonsumsi suatu makanan ya akan ada proses yang namanya untuk mengunyah, kemudian mencerna dan juga mengabsorpsi makanan tersebut. Sehingga tubuh pun sebenarnya membutuhkan waktu. Jadi memang sebaiknya mengunyah 30-40 kali sehingga makanan yang kita konsumsi dapat dicerna dan diabsorpsi lebih baik. Sebaiknya juga jangan dilama-lamain ya. Ya, itu jelas jawabannya adalah mitos ya. Seringkali nasi ini menjadi kambing hitam ya pada saat orang-orang mau berdiet weight loss ini. Ya, pada dasarnya kita membutuhkan semua makronutrien baik karbohidrat, lemak dan juga protein. Ya, bahkan porsi dari karbohidrat ini cukup besar, sekitar 50-60%. Ya, salah satunya adalah untuk menjaga fungsi organ vital kita seperti contohnya otak, jantung dan juga sel darah merah supaya bisa berfungsi dengan baik. Jadi hati-hati kalau sobat Siloam mungkin tidak mau makan nasi atau tidak mau makan karbo. Salah satu efek dari karbo yang terlalu rendah adalah seringkali gangguan fokus, cepat mengantuk. Jadi sebaiknya diet pada saat weight loss ini tetap menganut prinsip dietnya lengkap dan juga seimbang dan juga defisit kalori tadi. Jawabannya mitos. Ketika kita melakukan diet, carilah diet yang enjoy. Jadi jangan juga sampai membuat badan kelaparan. Tentunya akan membuat dietnya tidak enjoy dan juga nantinya akan mempengaruhi gangguan kesehatan. Salah satunya adalah gangguan lambung. Ini tergantung sebenarnya.
Jadi sebenarnya bukan tergantung pada waktunya, pagi, siang, atau malamnya, tapi tetap pada kebutuhan kalori hariannya. Pada prinsipnya tadi harus defisit kalori. Namun memang disarankan untuk makan terakhir itu adalah 3-4 jam sebelum tidur. Ketika kita mengkonsumsi makanan dekat dengan waktu tidur, ya memang itu akan mengganggu proses penyerapan, terutama di lambung. Ya, bayangkan saja ketika kita waktu tidur, mungkin mata kita, otak kita, dan badan kita beristirahat, tapi lambung dan juga sistem pencernaan kita tetap bekerja. Ya, jadi pada saat kita bangun, seringkali badan menjadi kaget, dan juga salah satu alarm yang seringkali dikeluhkan adalah gangguan nyeri di ulu hati atau gangguan sakit mah tadi. Ini jelas salah ya, mitos ya. Karena ada istilah nutrition is a king dan juga exercise is a queen ya. Jadi memang pada dasarnya untuk pola diet dan juga olahraga ini tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Ketika kita weight loss diet, jangan lupa bahwa selama program weight loss ini juga harus bisa menjadi lifestyle. Lifestyle itu bukan hanya dari pola makan, tapi juga dari aktivitas fisik atau olahraga tadi. Jangan sampai weight loss diet dari Sobat Siloam ketika turun berat badan, turun lemaknya, tapi ototnya juga turun karena aktivitas fisik yang kurang. Ya, jawabannya mitos ya. Walaupun memang benar bahwa banyak penelitian yang mengatakan bahwa faktor genetik dari obesitas itu berpengaruh sekitar 20-30%. Ya, namun harus diingat bahwa 70-80%-nya itu adalah dari faktor lifestyle yang sebenarnya bisa kita modifikasi. Jadi walaupun kita sudah punya genetik atau kita punya saklar yang kita tidak bisa ubah gitu ya, tapi untuk meng-on-kan saklar ini itu tergantung dari kita. Dari mana? Dari lifestyle tadi. Berat badan ideal adalah impian semua orang, tapi dalam prosesnya jangan sampai kita salah dalam melakukan diet. Dan akhirnya malah justru berdampak buruk bagi kesehatan kita. Nah, ini pentingnya untuk kita berkonsultasi dan juga melakukan pengecekan dengan ahli nutrisi sebelum kita diet. Supaya diet yang kita lakukan lebih efektif sesuai dengan tubuh kita dan tidak malah merugikan kesehatan kita sendiri. Salam sehat!